Jadi SpongeBob. Botol-botol itu. Patrick, aku Patrick. SpongeBob, apakah kamu itu melihat miras? Oh, aku rasa itu bukan miras. Itu jus hewan ternak. Astagfirullah. Bisa ya begitu ya bernarasi ya. Wow, keren 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 keren. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah, masih ingat gak ada berita yang miras itu ditemukan di Kanjuruhan ya. Setelah penjual dawet kemarin ya, kebenaran kemarin tadi udah dibongkar, terus ada begini nih berita guys. Lab 4 Polri periksa 46 botol diduga miras oplosan di Stadion Kanjuruhan. Dibawa ke Lab 4, laboratorium forensik kalau nggak salah ya. Kita baca dulu deh beritanya ya guys. Kita baca dulu beritanya. Oke. Ini Sabtu 8 Oktober. Ini gua buat 12 Oktober, berarti 4 hari ya. Jakarta, Polri mengungkapkan pihaknya menemukan puluhan botol berisi cairan yang diduga minuman keras, miras, di area Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Jumlah botol berisi diduga miras tersebut 46 botol. Diduga miras, tapi narasi yang udah banyak itu udah mengatakan itu miras ya. Tahan. Ya. Di area stadion memang ditemukan barang bukti diduga miras sebanyak 46 botol. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Sabtu 8 Oktober 2022. Tapi banyak ya Pak narasi-narasi yang mengatakan itu bukan diduga miras, malah sudah miras ya Pak ya. Ada ya. Dedi menjelaskan miras tersebut diduga jenis oplosan. Ukuran botolnya lanjut Dedi 550 ml. Diduga miras campuran atau biasa disebut oplosan, ukuran 550 ml ucap dia. Ya.
Dedi kemudian menyampaikan di area tribun Stadion Kanjuruhan ditemukan botol-botol bekas minuman. Dedi menjelaskan sejumlah barang bukti tersebut telah dibawa ke laboratorium forensik untuk dipastikan kandungannya. Ya. Baik, kenapa ketawa? Boleh dong ya. Nanti dulu. Tahan dulu. Ya. Dan itu udah dijawab kemarin ya sama beberapa Aremania yang hadir di sana. Korek aja nggak boleh masuk. Gimana botol bekas minuman? Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini versi Polri nih ya. Tadi kita lihat kebenaran itu pasti akan nyari jalannya sendiri. Ya. Sementara di area tribun sendiri ditemukan sisa-sisa botol minuman. Untuk temuan ini sedang dilakukan pemeriksaan di Lapor, jelas Dedi. Sebelumnya, suara perempuan mengaku penjual dawet di dekat pintu 3 tribun Stadion Kanjuruhan viral di berbagai grup WhatsApp. Rekaman suara itu menceritakan kesaksian tentang kerusuhan di stadion itu. Suara perempuan itu mengklaim saat tragedi Kanjuruhan pecah, banyak supporter Arema yang sebelumnya sudah mabuk. Tidak hanya mabuk alkohol, kata suara itu, tapi juga obat-obatan terlarang. Dan tadi sudah dibongkar, ibunya udah mengaku. Ini apakah tersistematis dengan miras itu? Ibunya udah ngaku. Walaupun ibunya bilang ya nggak ada disuruh sama siapa-siapa. Ya. Tapi kok berhubungan beritanya ya? Ini di Detik loh ini. Ya. Perempuan itu menyebut para Aremania yang dalam keadaan mabuk itu mengejar, menghajar, bahkan sempat memburu seorang polisi yang berupaya menyelamatkan seorang anak kecil perempuan yang terjepit di pintu 3. Perempuan ini yang mengaku menyelamatkan polisi itu. Wah, padahal bohong tuh perempuan ya. Udah ngaku dia minta maaf. Ya kan? Bohong nggak dia tuh? Dia udah minta maaf, nggak ada niatan. Tapi belum tentu bohong juga mungkin ya. Tapi ya. Ya, bohong nggak tuh dia? Atur. Nah, si Pak Arif ini nolong anak yang terjepit tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya. Yang namanya Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan, saya selamatkan gitu ya. Kok pakai toko? Kemarin gue ke sono nggak ada tuh di pintu 3 yang ada penjual dawet, katanya nggak ada toko dawet di situ. Iya, kan udah ngaku ya. Yang katanya ya, apa itu benar Bandung kader partai PSI ya? Nah, itulah enaknya sama kebenaran guys. Kebenaran itu kadang bukan kita bela sebenarnya. Kita menempatkan diri sama kebenaran supaya nanti kebenaran itu yang membela kita. Gitu guys. Oke, baca lagi ya. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya. Namanya Pak, yang namanya Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan. Malah saat itu dawetku iki aku dodolan dawet. Kate dikeprone, mau dipukulin. Aduh, dodolan dawet katanya. Aduh. Yo aku lo iki dawet, Mas, ojo-ojo yo, terus didele. Jangan-jangan ya terus ditaruh. Habis itu anak kecil ini sama Pak Arif diraupi, dicuci mukanya, dek tokoku Mas. Jadi terus masuk diuber karo bocah sing iki mau. Waduh, koyo jalan kepang kalap ngono kae. Waduh, ibu. Bu. Dia sembarang wong digepuki, diantemi, dia semua orang dipukulin deh ya. Terus tambah lagi karena mereka mabuk dan banyak konsumsi obat terlarang gitu loh. Demikian narasi yang disampaikan suara perempuan penjual dawet yang viral itu. Sementara penjual dawetnya udah ngaku, apakah ini ada hubungannya sama ini? Ayo lu. Diperiksa di lapor lu nih, laboratorium forensik. Aduh, iya. Iya. Perempuan itu menyebut polisi yang dia sebut bernama Arif itu adalah seorang personel kepolisian Kota Batu. Bukan hanya nama Arif, perempuan itu juga menyebutkan nama lainnya. Salah satunya yang dia narasikan sebagai supporter yang meninggal yang sempat dia tolong bernama Mas Nawi. Wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Wong sebelumnya supporter itu udah minum semua. Yang meninggal ini pun banyak yang berbau alkohol. Yang mati pun banyak yang berbau alkohol. Ya Allah, tega lu Bu ya. Tega lu Bu. Saya yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi. Itu juga pemabuk itu Mas Nawi. Aduh, temannya Wenda itu koncoku juga, temannya juga Wenda itu. Demikian narasi perempuan yang mengaku berjualan dawet itu. Dan penjual dawet tadi sudah kita angkat ya.
Nah, jadi apakah ada hubungan ini? Ada hubungan nggak nih? Penemuan miras dan narasi penjual dawet tadi. Dan itu penjual dawet bilang bahwasannya nggak ada yang nyuruh atau gimana. Justru kami curiga itu penjual dawet untuk menunjang ini. Dan ini lapornya belum ada ya Pak ya. Malah gue dapat video begini nih. Ini atas nama narasi ya. Kita lihat deh videonya. Kita lihat yang bener yang mana nih. Gue cuman ngelihat aja nih ya. Kita dengerin ini. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Dah. 46 miras oplosan. Bentar, ulangi. 46 miras oplosan disebut Mabes Polri di Kanjuruhan ternyata obat hewan ternak. Masih dites, diduga disebut Mabes Polri itu masih ada diduga. Iya, ditambah penunjang dawet tadi itu ya, ibu tadi dawet tadi itu yang bercerita tentang anak-anak itu mabuk. Ya. Narasinya ibu itu tadi ya, wah penjual dawet itu mestinya dapat piala citra ibu dawet itu tadi. Piala citra, apalagi dia pas minta maaf nangis begitu ya. Ya, lihat. Ini 46 botol yang disebut Polri sebagai miras yang ditemukan di Stadion Kanjuruhan. Diduga ya. Ini dari narasi nih. Jadi SpongeBob. Botol-botol itu. Patrick. Aku Patrick. SpongeBob. Apakah kamu itu melihat miras? Oh, aku rasa itu bukan miras. Itu jus hewan ternak. Astagfirullah. Bisa ya begitu ya bernarasi ya. Wow, keren. Botol-botol itu kata Polri sedang diperiksa di laboratorium forensik. Tapi emangnya itu miras bener kan? Bagaimana menurutmu SpongeBob? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nazaruddin Hasan Selang. Kita dengarkan ya. Kadispora Kabupaten Malang. Saya Nazaruddin Hasanti, Jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang yang berkantor di Stadion Kanjuruhan. Adanya berita yang beredar di media ditemukan 2 kardus botol minuman yang diresepsionis di... Bentar. Gue ngakak dulu ya. Jadi, tahan biar ngakaknya pecah ntar. Di media ditemukan 2 kardus botol minuman yang diresepsionis Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya nyatakan itu bukan minuman keras. Saya nyatakan itu bukan minuman keras. Ulangi dikit. Di media ditemukan 2 kardus botol minuman yang diresepsionis Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya nyatakan itu bukan minuman keras. Itu adalah temuan oleh pemuda pelopor kita yang ada di Kasembon untuk pengobatan penyakit PMK mulut dan kuku. Lagian ngapain tuh obat ada di stadion ya? Ya Allah, lanjut. Asli pecah nih. Jadi berita yang beredar itu saya nyatakan tidak benar, itu Tidak berupa minuman keras. Lah terus siapa yang mabok? Lah terus yang mabok siapa? Nah itu ada produsernya semuanya. Artinya ini video benar ya. Bisa dipertanggungjawabkan di video. Ya kita. Nah, oke. Jadi setelah penjual dawet ngaku bukan ditahan tapi dikawal. Dan ini sekarang ditemukan ini miras nih. Oh begini. Bukan begini. Oh ya begini. Ya begini ya. Soalnya nggak mirroring ini guys. Jadi ini ya. Miras ini dan di dalam beritanya Detik itu berkaitan sama penjual dawet tadi. Nah, apakah maaf, gua nggak kuat, gua ngakak ya. Maaf.
Ya Allah. Apakah ini memang berhubungan adanya skenario? Adanya settingan? Makanya gue bilang apa tadi? Penjual dawet tadi itu harus diusut. Harus diusut. Ini berkaitan sama ratusan nyawa. Jangan dong. Kesian rakyat Indonesia nih. Gimana sih? 46 botol. Itu tadi Detik ini beritanya tanggal, kita lihat ya, 8 Oktober. Ya, sampai hari ini udah ada pernyataan dari Polri nggak bahwasanya itu obat PMK? Ada nggak? Belum ada. Setelah Ibu Dawet ditemukan mengaku begitu, apakah ini termasuk PMK? Udah disampaikan sama Polri. Hasil laboratorium forensik. Berapa lama sih mau meriksa botol itu isinya apa? Bahkan di Detik tadi narasinya ada yang bekas botol minuman keras. Diduga botol minuman keras. Sampai hari ini mana laboratorium forensik itu? Udahlah, jangan kebanyakan skenario kita nih. Udah jujur-jujuran aja gitu loh. Yang terjadi udah ngaku gitu, ngaku. Dah, nggak usah narasi-narasi kemana-mana. Udah, kebenaran pasti akan cari jalannya sendiri kok. Tenang aja, kebenaran pasti akan cari jalannya sendiri. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Dan kita tetap akan mengawal ini kasus. Kasus Kanjuruhan sampai tuntas dan kasus ijazah palsu, dugaan ijazah palsu Jokowi juga akan kita terus kawal terus sebisa kita, ya. Dan terima kasih narasi, ternyata obat PMK. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat PMK, guys. Bukan minuman keras, obat PMK. Makanya tuh botol gimana ceritanya bisa ada di situ. Bawa korek aja nggak bisa ya. Hah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.